makin tahun makin bertambah. Amin. Inilah yang menjadi pengharapan kita dan juga janji Tuhan. Ya. Kalau pengharapan tidak ada janji percuma. Ya. Tapi kalau janji kita yakin pasti digenapi. Silakan next slide berikutnya. Nah, dua ayat ini saya ajak kita bersama-sama membaca. Ayat yang sebenarnya tidak asing lagi, nadanya sama ya. Amsal 4 ayat 18 silakan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya. Jalan orang benar itu bertambah-tambah. Kalau diumpamakan cahaya fajar itu akan bertambah terang sampai titik kulminasi, sampai rembang tengah hari. Ulangan 28 ayat 13, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau mungkin ayat pertama banyak bicara rohani, ayat kedua ini mungkin tekanannya pada berkat-berkat jasmani. Ya, jadi rohani dan jasmani itu berkaitan, saudara-saudara. Jangan lupa. Seringkali kita cuma mikir tentang jasmani, oh mudah-mudahan tahun depan toko saya tambah laris, dagangan saya tambah laris, posisi saya tambah naik, ya, langganan saya tambah banyak, dan seterusnya. Saudara-saudara, kita lupa bahwa semua yang jasmani itu asalnya dari rohani. Nah ini kuncinya. Ya, jadi rohani Anda ini yang lebih penting. Kalau rohani kita bertambah, saya yakin jasmani itu gampang. Itu masalah yang paling gampang bagi Tuhan. Untuk memperkaya kita, memberkati kita, itu sudah tidak usah minta. Ya, sudah saya alami. Sudah. Saya tidak pernah minta berkat jasmani. Oh minta ini, minta enggak. Tapi kenyataannya Tuhan berkati dengan luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara mari ya kita posisikan yang benar, put first thing first, ya taruh yang utama itu pada tempat yang utama. Nanti yang kedua, ketiga pasti akan menyusul. Yang pertama ada apa? Yaitu hal-hal rohani, ya hal-hal rohani, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dan itu juga dijanjikan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan tambahkan terus dengan luar biasa dalam hidup saudara. Percaya saya, ya. Kalau saudara tata hidup rohani saudara dengan baik di tahun yang akan datang ini, lihat nanti. Kalau tidak Tuhan mencurahkan berkat demi berkat dalam kehidupan saudara. Ya. So itu mari pada pagi hari ini ya kita akan bersama-sama ya untuk menata ulang hidup kita. Apa yang harus bertambah dalam kehidupan kita. Ada 3 berkat rohani yang Tuhan janjikan akan semakin bertambah-tambah dalam hidup kerohanian kita. Saya tidak bicara yang lain, saya hanya bicara dari Alkitab. Ya. Dan semua ini sudah lihat firman Tuhan jelas berkata. Yang pertama, next. Berkat rohani yang pertama yaitu kasih karunia. Grace, entien. Katakan bersama saya, entien. Nah, ya, saya tak ajari bahasa Mandarin dikit-dikit. Ya, biar kalau dirasani entien, oh kasih karunia. Ya. Kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16, 2, 3. Karena dari kepenuhannya
kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. From His fullness we receive grace upon grace. Perhatikan kata bahasa lain, grace upon grace. Grace upon grace. Grace upon grace. Ini artinya. En sang, cia en. En sang. Sang itu di atas, cia itu bertambah. En itu entien. Grace upon grace. En sang, cia en. En sang, cia en. En sang, cia en. En sang, cia en. Maksudnya gitu. Jadi kasih karunia itu yang Tuhan berikan itu terus bertambah-tambah sesuai dengan umur hidup kita. Next, tampilkan. Ya, kembalikan. Keliru. Saudara lihat ini. Saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu menjanjikan kasih karunia yang terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Apa itu kasih karunia? Kebaikan Tuhan. Kalau mau disingkat, kasih karunia itu apa? Kebaikan Tuhan. Saudara, apakah saudara merasa dan saudara yakin bahwa kalau kita ada pada hari ini karena kasih karunia? Siapa yang yakin silakan angkat tangan. Yang tidak yakin tidak apa-apa. Puji Tuhan. Kalau kita ada hari ini saudara-saudara, kalau bukan kasih karunia Allah nggak mungkin. Apalagi zaman sekarang. Siapa di sini yang terima WA tentang tsunami yang barusan ini di Selat Sunda? Ada yang pasti sekarang ini cepat ya. Lagi konser, bandnya lagi main, ada yang melihat, ada yang terima WA itu? Kalau enggak ada nanti tak kasih. Enggak apa-apa. Ya. Lagi konser nih. Oh, penyanyinya lagi heboh-hebohnya. Tiba-tiba pure dari bawah, dari belakang. Karena panggungnya menghadap ke pantai. Amblas semua personilnya. Cuma beda 1 detik. Saya kemarin juga saksikan saudara-saudara. Berapa hari barusan? Saya habis makan bersama-sama ya satu keluarga, pulang enak-enak dari Talun belok ke Jalan Merdeka depannya masjid tuh. Ya mungkin saya juga ngelamun, saya nggak tahu, tiba-tiba duer dari belakang, ditubruk sampai bumper saya lepas. Saudara-saudara, kita harus sadari bahwa keberadaan kita ini karena kasih karunia Allah. Amin. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita. Dan Tuhan berjanji bahwa kasih karunia-Nya itu akan terus menyertai kita. Mazmur 65 ayat 12, ya enggak usah ditampilkan. Dikatakan bahwa Dia memahkotai tahun dengan kebaikan. Tuhan itu memahkotai tahun demi tahun dengan kebaikannya yang luar biasa. Sehingga oleh kasih karunia Tuhan, saya percaya kita akan sampai juga pada akhir tahun 2019 tanpa kekurangan apapun. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dengan iman kita yakin. Bahkan dengan lebih baik dari sekarang. Ya, inilah kasih karunia dan inilah janji Tuhan. Saudara. Ya, next. Nah, saya tampilkan. Saudara, kasih karunia itu dalam Alkitab itu seperti pagar. Pagar. Ya, kita ini dipagari oleh kasih karunia Allah. Ayub 1 ayat 10 saya baca aja. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati,
dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini perkataan siapa ini? Siapa yang ngomong ini? Siapa? Siapa? Iblis ini. Jangan ada yang ngomong, oh, itu firman Tuhan. Iblis berarti sudah enggak baca Ayub. Ini pengakuan iblis kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan kata, ayo silakan, kamu mau mencobai Ayub, aku kasih izin. Dan iblis berkata, nggak bisa Tuhan, kamu pagari dia kok. Jadi saudara-saudara kita lihat bahwa kasih karunia itu seperti pagar yang kuat, yang kokoh di sekitar kita. Yang kita tidak mengerti, tidak mengetahui. Kita dipagari oleh kasih karunia Allah yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu, satu kunci saya berikan. Kalau kita mau tetap terus bertambah, dari kasih karunia demi kasih karunia, grace upon grace, en sang jia en, maka satu kunci saya berikan yaitu next. Jangan keluar dari kasih karunia Allah. Tetap tinggal. God's defense. Fence itu pagar, defense itu pembelaan. Saudara ada di dalam kasih karunia, berarti saudara ada dipagari oleh Tuhan, saudara dibela oleh Tuhan. Saudara apapun juga, saudara tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai, kasih karunia-Nya menyertai kita, mengitari kita, mengelilingi kita, membela kehidupan kita. Beri tepuk tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi ingat, yang pertama yang Tuhan janjikan, bertambah-tambah itu kasih karunia. Dan saudara mau terus bertambah dalam kasih karunia Allah, kuncinya tetap tinggal. Ya, jangan keluar dari kasih karunia Allah. Yang kedua, apa yang Tuhan janjikan bertambah-tambah adalah kekuatan, strength, li liang. Katakan li liang. Li liang. Li liang, jangan jiliang, kalau jiliang itu yang di belakang itu. Kekuatan, strength, li liang. Ya, coba kita baca Mazmur 84 ayat 8. 2, 3, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. They go from strength to strength. Mereka berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan lain. From strength to strength. From strength to strength. Li sang jia li. Ya, jadi saya katakan sang itu di atas, jia itu bertambah, jadi li sang jali, li sang jali. Mereka berjalan dari kuat kepada kuat, dari kuat kepada kuat, makin lama makin kuat. Dan ini bertentangan dengan hukum alam. Ya, orang kalau berjalan makin lama makin apa? Makin capek, makin lelah. Tapi firman Tuhan berkata tidak. Makin lama makin kuat. Artinya apa? Tidak berkurang kekuatan itu. Next. Ada satu ayat berkata demikian, next. Nah ini. Janji Tuhan lewat Musa. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu. Kiranya kekuatanmu as your days shall be your strength. Your strength will last as long as you live. 你的日子如何，你的力量也必如何。Sebagaimana hari-harimu yang kamu lewati, demikian juga Tuhan akan terus tambahkan kekuatan
dalam hidupmu. Kira-kira demikian. Kita lewat hari, bertambah kuat. Bertambah hari, bertambah kuat. Bertambah hari, bertambah kuat. Dan ini, sekali lagi saya katakan, ini berlawanan dengan hukum alam. Ya, secara alamiah, secara natural, pasti orang itu makin lama makin lemah. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Mungkin secara jasmani, ya betul. Ya kecuali memang saudara pelihara tubuh ini jalan ya, saudara olahraga, olahraga itu penting, saudara-saudara ya. Tapi saya cuma ngomong tok, saudara-saudara ya. Ya, bal-balik mau olahraga nggak iso, nggak nututi, ya. Habis doa besuk sampai di rumah udah jam 7:30, waduh, sudah panas, alasan tok, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara perlu kita pelihara tubuh ini, ya dijaga. Saudara jangan sampai juga saudara sembarangan, ya menggunakan tubuh ini kayak mesin, ya saudara-saudara, ya tentu saudara harus jaga mesin itu dengan baik. Tetapi lebih berbicara tentang kekuatan secara batinnya, kekuatan rohani kita, spiritual strength. Itu yang Tuhan janjikan makin lama makin kuat. Sehingga kita tidak akan goyah menghadapi segala sesuatu. Seperti Kaleb berkata, aku walaupun usia 85 tahun, aku masih kuat. Beri aku gunung itu, aku akan taklukkan. Give me that mountain. Dia bukan minta tempat yang gampang, dia bilang, give me that mountain. Beri aku gunung itu. Aku akan taklukkan. Saya percaya semangatnya yang luar biasa ini. Ya, ini janji Tuhan, saudara. Yang Tuhan katakan makin tahun makin bertambah. Anugerah, kasih karunia bertambah. Kekuatan kita juga tidak akan berkurang. Kita akan terus bertambah kuat, makin lama makin kuat. Lalu apa kuncinya? Coba saya ajak kita mundur sejenak. Di dalam Mazmur 84 tadi kan cuma kita baca satu ayat, bukan? Coba sekarang kita baca beberapa ayat di atasnya. Saya bacakan saja ya. Mazmur 84 ayat yang kelima mulai. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Ini masih ada kaitannya dengan yang di atas. Nah berikutnya coba perhatikan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Kekuatannya di dalam Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi apa kuncinya di ayat 6? Yaitu kekuatannya ada di dalam Tuhan. Bukan di dalam yang lain. Ya, kalau kita menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan, saudara apapun masalah persoalan, ya pasti bisa kita atasi. Amin. Tahun 2019 Tuhan tidak menjanjikan kita lepas dari masalah. Tuhan tidak pernah berjanji. Kita akan lancar, semuanya lancar, enggak ada masalah. Tidak mungkin, saya katakan. Selama kita hidup di dunia, masalah itu akan datang silih berganti terus. Sampai kita merem nanti baru enggak ada masalah. Ya, so itu saudara-saudara, yang penting yaitu bagaimana kita melewati masalah demi masalah ini. Dan firman Tuhan berkata, kita akan semakin kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan Tuhan kita. Andalkan Tuhan. Taruh kekuatan itu di dalam Tuhan. Jangan di dalam yang lain.
Yesaya berkata, orang muda bisa capek, bisa lelah, bisa terjerungut, bisa jatuh. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Jadi ini kunci. Ya, percayalah saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Taruh semua kekuatan, kekhawatiranmu, ketakutanmu, andalkan Tuhan. Dalam menghadapi segala perkara, Tuhan, andalkan Tuhan. Maka saudara akan mendapat kekuatan demi kekuatan. Kekuatan yang baru akan Tuhan berikan. Ya. Jadi sudah dua yang kita pelajari. Yang pertama apa? Makin bertambah. Apa saudara? Apa? Kasih karunia. Jangan ragu-ragu. Apa? Kasih karunia. Mandarinya apa? Lali. Bukan lali, entien. Yang kedua apa? Yang makin bertambah apa? Kekuatan. Kekuatan itu apa? Liang. Ya. Dan saya sampai kepada yang terakhir, yaitu yang ketiga. Next. Yang Tuhan janjikan adalah kemuliaan. Kemuliaan. Katakan bersama saya, kemuliaan. Pertama apa? Kasih karunia. Kedua, kekuatan. Ketiga, kemuliaan. Glory atau Rong-yao. Rong-yao, haleluya. Rong-yao, haleluya. Glory, glory, haleluya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory. We are transformed. We are changed from glory to glory. Rung sang jarung itu. Ini janji Tuhan. Sekali lagi saya katakan janji Tuhan. Kita harus pegang janji Tuhan. Dan ini akan terjadi dan sedang terjadi walaupun kita tidak sadari. Kita sedang diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terus dikatakan sampai kita menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan. Ya, sebab itu ada seorang hamba Tuhan berkata, Injil itu alat transformasi, bukan alat transportasi. Apa artinya ini? Orang sering cuma menempatkan Injil, menempatkan firman Tuhan itu sebagai alat transportasi. Transportasi kemana? Dari dunia ke surga. Banyak orang cuma berpikir, oh percaya Tuhan Yesus, kita mati masuk surga. Seolah-olah Injil, kebenaran firman Tuhan itu cuma alat transportasi untuk membawa kita dari dunia masuk surga. Tidak. Injil itu alat transformasi. Dia mau mentransform, mengubah hidup kita. Ini justru yang Tuhan mau. Bagaimana kehidupan kita dari manusia, fisik manusia, badani, manusia jasmani, kita diubah menjadi manusia rohani. Dan ini PR saya. Terus terang ini PR saya. Bagaimana mengubah diri saya sendiri terutama, tapi juga mengubah sidang jemaat dari manusia jasmani menjadi manusia rohani.
itu tidak mudah, saudara-saudara. Perlu kerjasama. Kerjasama saudara dengan saya, terutama saudara dengan firman Tuhan. Dan inilah sebenarnya kehendak Tuhan, mengubah kita. Dari kita ini manusia jasmani. Apa maksudnya manusia jasmani? Manusia yang pikirannya cuma jasmani terus. Sehari-hari kita bangun tidur sampai malam hari mau tidur yang kita pikir cuma hal-hal dunia tok. Bagaimana kita diubah menjadi manusia rohani, spiritual man. Yang siap untuk melewati kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Saya sendiri aja ngubah diri sendiri tidak bisa. Ya, saya cuma minta tolong sama Roh Kudus, sama firman. Apalagi mengubah saudara, ya tidak bisa. Jadi caranya gimana? Saya bawa dalam doa. Berusaha semaksimal mungkin. Menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita diubah, berubah, diubah, transform. Kata diubah itu dalam bahasa aslinya dipakai kata metamorfoo. Kita tahu ada kata metamorfosa. Ya, dari ulat menjadi kupu-kupu itu mengalami proses namanya metamorfosa. Jadi saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau. Next, kembalikan aja, nanti ajak ke sana. Kembalikan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita ini sedang diubah. Ayo ikuti saya. Nah, makanya saya katakan kepada saudara-saudara, kalau ada apa-apa, coba saudara lebih dewasa. Ya, lebih dewasa menghadapi, jangan gampang-gampang terus karena kecentok sama ini, kecentok sama itu, sudah tinggalkan Tuhan, rugi. Karena kita ini semua lagi diproses sekarang ini. Semua. Enggak ada yang sempurna. Mulai dari pendeta, mulai dari gembala, hamba Tuhan, sampai kepada majelis, sampai kepada pengurus, semua kita ini sedang diproses. Ibaratnya kalau kita jalan itu, awas ada perbaikan jalan. Belum selesai nih perbaikan jalan ini, belum bisa dinaiki dengan enak, belum bisa. Jadi kalau kejeglong ya sudah enggak apa-apa. Ya terus maju terus. Anggaplah saudara enggak kelihatan gitu aja, kejeglong. Ya. Mari kita terus, yang penting kita ini saudara-saudara mau diubah. Apa yang diubah? Apa yang diubah? Coba next. Ya. Coba kita baca ayat ini. Roma 12 ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. We are transformed by the renewing of our mind. Kita ini sedang diubah. Apa yang diubah? Pikiran terutama. Our mind. Pikiran kita diubah. Tuhan lewat firman-Nya, lewat roh-Nya, mengurapi firman Tuhan, menyentuh hati kita. Kita ini diubah terus pikiran kita. Sampai kita sempurna. Seperti yang Paulus katakan, kamu harus punya pikiran Kristus. Our mind. Dan ini tidak mudah. Saudara harus rela diubah. Saudara harus rela tinggalkan konsep-konsep saudara yang saudara anggap benar. Dan kita
terima konsepnya Tuhan. Oh begini ternyata. Dulu saya pikir ini benar, ternyata tidak. Dan kita ini harus berubah. Kita sedang diubah dan kita harus diubah. Inilah yang akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau tidak berubah, tidak mungkin bisa. The renewing of your mind. Kata mind itu dalam bahasa asli noos. Kalau digabung metamorfosa dengan noos, metanoia. Dan metanoia itu adalah kata lain dari kata bertobat. Dan saya yakin memang itu jalannya. Bukan bertobat dari orang tidak percaya menjadi orang percaya, itu pertobatan awal. Tapi dalam jalanan hidup kita, manakala Tuhan mengubah kita, menyadarkan kita, kita tahu kita sudah keliru, kita berubah, kita bertobat, ampuni Tuhan. Pertobatan itu adalah harus menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita, untuk kita mencapai kemuliaan. Karena kita masih belum sempurna. Saya sering berdoa pada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Bukan saya melakukan dosa yang neko-neko, tidak. Tapi kadangkala Roh Kudus mengingatkan, ada hal-hal yang saya keliru. Kadangkala saya juga tidak tahu keliru apa, tapi saya tahu saya belum berkenan, dan saya minta ampun, Tuhan ampuni aku. Mungkin saya masih belum sempurna, ya. Pelayanan saya belum sempurna, saya katakan, ampuni aku Tuhan, keterbatasanku. Mari sudah saya ajak, kita semua berubah. Di tahun yang baru ini kita mau berubah. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi istri, lebih mengasihi suami, lebih mengasihi anak-anak, lebih mengasihi sesama. Syukuri saudara-saudara. Jangan terus nggak puas terus. Ya, suami saudara sudah bertanggung jawab, sudah berusaha bekerja sebaik mungkin, sudah masih tidak puas. Gajimu kok cuma segini, nggak kayak itu. Loh saudara-saudara, jangan begitu. Suami-suami juga, istri sudah melayani dengan baik, walaupun kalau saudara pulang cuma pakai daster, belum sempat mandi. Kamu kok nggak kayak ini? Sekretarisku itu wangi. Loh, wangi di kantor. Pulang, biasin podo ae. Ayo berubah. Ya, kalau saudara mau diubah, kalau saudara mau semakin mulia, tidak ada jalan lain kecuali Anda mau berubah next. Tidak ada jalan lain saya katakan. Kalau saudara tidak mau berubah, kalau saya tidak mau berubah, kita tidak akan diubah oleh Tuhan makin mulia, makin mulia. Ya. Saya akan akhiri, saya tidak berpanjang, ya. Saya akhiri dengan sebuah kesimpulan untuk mengingatkan kita semua, ya. Apa yang Anda ingin bertambah-tambah di tahun yang baru? Apakah Anda ingin bertambah-tambah di tahun yang baru ini? Jawabnya, ya. Jangan haleluya. Ya, haleluya itu kalau ditanya ada haleluya, haleluya. Ya, ada haleluya, ada glory, haleluya. Waduh. Ini yang ditanya jawabannya ngawur. Apakah Anda ingin bertambah-tambah di tahun yang baru ini? Sekali lagi, apakah Anda ingin bertambah-tambah di tahun yang baru? Dan rahasianya ini, 1, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. 2, andalkan Tuhan. Anda akan bertambah dalam kekuatan. Dan 3, mau berubah, maka Anda akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.